Dari samping itu, samping luar. Samping luar. Kami di Pak. Bungkus sembahan. Kenapa dia? Tadi sama terima. Kenapa kuliginya mau? Tadi perasaan tadi malam dibilangnya dia puas. Oh, pemenang. Belum siap juga tugas. Apa aja?
yang mereka bertugas dari lokasi yang sangat ekonomi misalnya. Bisa lanjutkan dengan penyalaan lilin, di mana beberapa sengketa yang dilakukan DPD 1 di melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah lalu kami terjadi. Allah melihat bahwa tak itu baik, lalu dipisahkan yang antara itu dari gelap. Dan Allah menamai hal itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dalam ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. pohon-pohon atas Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung besar, burung randung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, selamat datang. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Dia, yaitu dengan mengikuti dan mentaati kehendak Allah. Manusia harus mengasihi Allah dengan selalu dekat darinya, sebagaimana Allah itu suci. Allah itu menginginkan manusia hidup suci, kudus, dan tak bercacat di hadapan Allah, menempatkan manusia di taman Eden. Disinilah ditempatkannya manusia yang berbentuk yang itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Lalu Tuhan Allah memperintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dan bebas. Tapi pohon yang tetapi baik dari jangan itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kamu makannya, pastilah kau mati. Namun manusia bersama telah memilih untuk berdoa kepada Allah, melawan perintah hati di godaan hidup Yesus dan mengikuti keinginan sendiri. Manusia ini menjadi seperti Allah, memiliki pengetahuan tentang yang baik dari Tuhan, yaitu dengan memakan dua pengetahuan yang baik dari Tuhan. Tuhan itu berkata kepada Tuhan, semua pohon dalam taman ini jangan dimakan buahnya. Harus membuat
buah pohon-pohon yang taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di dalam taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raga buah ini, nanti kamu mati. Dan dia akan menamakan dia Immanuel, sebab seorang anak laki-laki untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat. Dari sana dia datang ke dunia ini menjadi manusia, berupa dunia manusia. Para nabi di satu perjanjian lama telah menubuatkan bahwa setiap seluruh nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan akan datang. Inilah suara kenabian yang akan janji kedatangan manusia. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bersorak-soraklah dengan menyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, yang adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.
seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kamulah yang menjadi saksi bagiku. Akulah terang dunia ini. Jemaat berdiri dan menyanyikan himn jemaat nomor 92. Yesus
melakukan segala kegiatan aktivitas pekerjaan kami sepanjang 1 tahun 2024. Terpuji dan dimuliakanlah nama Bapa yang kudus untuk cinta kasih yang begitu besar yang boleh kami terima pada sore hari ini dalam persekutuan ibadah perayaan Natal Okumene Kabupaten Pasaman tahun 2024. Kita menuntut kami masyarakat Kristiani untuk boleh datang dari tempat kami masing-masing, boleh hadir di tempat ini Bapak untuk bersukacita merayakan hari kelahiran-Mu dalam perayaan Natal Okumene Kabupaten Pasaman tahun 2024. Sungguh kami bersyukur tak terhingga cinta kasih kemurahan-Mu untuk lawan kami pada sore hari ini kepada kami, dan Kau senantiasa memberkati persekutuan Natal kami agar berlangsung penuh sukacita dan damai sejahtera, agar dimuliakan nama-Mu yang kudus di tengah-tengah persekutuan kami pada hari. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya mengucapkan selamat Natal buat masyarakat Kristen Kabupaten Asahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semua. Haleluya. Saya pada sore hari ini di waktu yang sangat singkat saya menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat membuka hatimu dan fokus kepada firman yang sebentar kita dengar. Karena saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara fokus kepada firman Allah, maka hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Saya percaya ketika saudara-saudara memberikan hatimu untuk Yesus, sama seperti para gembala berjumpa dengan Yesus di Bethlehem, hidup mereka dirubah 180 derajat. Dan hal yang sama saya percaya masih Tuhan dapat kerjakan bagi saudara-saudara di tempat ini. Katakan amin.
damai sejahtera, ada berkat Tuhan yang mengalir. Karena kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu sekarang mereka berpulang. Saya sudah 5 kali berkunjung ke kota Bethlehem yang 8,5 kilometer jauhnya dari kota Yerusalem. Kotanya tidak besar, kotanya kecil, tetapi sangat ramai sekali karena banyak sekali turis dari seluruh dunia mengunjungi kota Bethlehem. Nah, sekarang Bethlehem ada di bawah otoritas Palestina, bukan di bawah otoritas Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diizinkan Tuhan berkunjung ya ke Bethlehem, saudara bisa menikmati ya situs-situs gereja-gereja yang Bapak Ibu Saudara diceritakan di dalam Alkitab. Ya, ada 2 gereja. Ya, yang pertama adalah Kapel Para Gembala. Yang di dalam ketakutan itu yang tidak normal. Saya berdoa kalau ada di antara saudara malam ini yang masih terikat oleh ketakutan, saudara akan dibebaskan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena saudara, Yesus datang untuk membebaskan kita dari ketakutan. Gembala-gembala adalah gambaran kondisi manusia pada masa itu dan juga tentunya gambaran kondisi manusia pada zaman di mana kita hidup hari ini. Dan begitu banyak kita, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin sedang ada di dalam beban yang berat, ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran. Apa yang saudara alami hari ini? Itu juga dialami para gembala-gembala 2000 tahun yang lalu. Dan kita berkata waktu itu mereka sedang menjaga di waktu malam. Waktu malam itu adalah gambaran dari kegelapan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ini tidak ada harapan. Karena dunia ini adalah dunia yang gelap, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau saudara percaya kepada Yesus, sekalipun kita hidup di dalam dunia yang gelap, di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, kita tidak akan binasa. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Karena Natal melepaskan kita dari ketakutan. Ada beberapa hal saudara yang membuat manusia hidup di dalam ketakutan, dikuasai oleh ketakutan. Yang pertama oleh karena pikiran.
kelahiran Yesus Kristus. Dan sukacita itu telah diberitakan dalam perayaan Natal hari ini. Karena itu mari kita memberitakan berita sukacita ini kepada seluruh dunia. Apapun yang kita kerjakan, perbuatan baik apapun yang telah kita lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Mari bersama-sama kita menaikkan doa yang seperti diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, amin, amin.
5 detik. Rapi dan kalau boleh tidak ada lagi yang tempat duduknya atau berkeliaran supaya kembali kepada aturan Bapak Bupati dan rombongan.